Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah Masjid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di majlis ini. Jadi dalam majlis ilmu itu ada kenikmatan. Ada upaya untuk seseorang dengan majlis ilmu yang dibahas di majlis tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa perkataan ulama, maka dalam pembahasan demikian ada kenikmatan tersendiri. Karena kita di luar majlis ilmu, mata kita, telinga kita sudah capek dengan pembahasan tentang dunia, apapun itu. Sehingga ketika kita di majlis ilmu, di taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka itu ada kenikmatan. Dan kenikmatan ini dirasakan oleh yang menghadiri majlis ilmu dan ustadz yang mengisi kajian. Jadi jangan antum kira bahwasanya ustadz yang mengisi kajian itu tidak ada kenikmatan. Ada kenikmatan yang luar biasa. Kami juga membutuhkan charger, membutuhkan tenaga. Dan tenaga yang kami dapatkan berupa keimanan yang bertambah, semangat yang bertambah, dan ilmu yang bertambah kita dapat di majlis ilmu. Kita kembali membaca hadis dari Abi Waqid Al-Laythi. Kemudian kita akan sebutkan beberapa pelajaran. An Abi Waqid Al-Laythi qal, Abi Waqid Al-Laythi mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami melakukan peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, dalam peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami dalam keadaan masih baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrikin itu memiliki pohon besar yang mereka berdiam diri di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka pun menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha, pohon itu dinamakan sebagai Dzatu Anwat. Dzatu Anwat artinya yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bisidratin, maka kami melewati pohon besar. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah,
ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat. Jadikan untuk kami dzatu anwat, pohon dzatu anwat, yang dengannya kita menggantungkan senjata-senjata mereka supaya kita mendapatkan kemenangan seperti orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar. Kaget Rasulullah. Innaha sunan. Kultum, sesungguhnya ini adalah jalan-jalan yang akan ditempuh. Apa yang kalian katakan ini adalah sesuatu yang berulang. Walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Rasulullah bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya bahwa hati-hati manusia mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatinya. Kama qalat, apa yang kalian katakan serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam ketika mereka melewati, setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka mendatangi satu kaum yang kaum tersebut berdiam diri mengitari berhala-berhala mereka. Maka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan seperti mereka itu memiliki sesembahan-sesembahan yang berbilang. Qal, maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah katakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah orang-orang yang terdahulu. Mereka melakukan apa, maka kalian pun akan mengikutinya. Mengikuti Yahudi dan Nasara, maka inilah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengabaran seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Dan ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi. Baik setelahnya, setelah zaman Nabi ataupun sampai ke zaman kita terjadi. Bahwasanya sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebagian mereka celananya compang-camping, maka kaum muslimin pun tidak mau kalah. Mereka bikin celananya compang-camping. Sebagian orang-orang kafir rambutnya itu nggak jelas gimana dibentuknya, maka orang-orang muslimin pun mengikuti mereka. Orang-orang kafir mereka memelihara anjing, maka mereka pun memeliharanya, mengikuti. Sebagian orang-orang kafir memelihara binatang-binatang buas, sebagian kaum muslimin pun mengikuti mereka. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Lebih-lebih yang terjadi pada kaum muslimat, lebih banyak lagi dan lebih mengenaskan hati kita.
Lebih banyak lagi. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, bahwasanya sebagian umat ini akan mengikuti jejak dari orang-orang sebelumnya, dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan tersebut, tidak. Akan tetapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam bentuk tahdzir, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai boleh mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara karena Nabi mengatakan demikian, tidak. Para ulama, mereka yang lebih paham dan mengambil pelajaran dari hadis ini, mengatakan ini adalah peringatan supaya kaum muslimin waspada dan tidak melakukan hal tersebut. Bukan bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi pembenaran untuk melakukan hal tersebut. Hadis ini banyak pelajarannya. Di antaranya nanti akan kita bacakan apa yang dibawakan oleh penulis di bab yang berkaitan dengan pelajarannya. Di antaranya adalah bahwasanya penamaan itu tidak merubah hakikat satu perkara. Penamaan itu tidak merubah hakikat satu perkara. Maksudnya apa? Ketika para sahabat ridwanullahi alaihim atau sebagian dari mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memiliki satu pohon yang besar yang mereka dengannya menggantungkan senjata-senjata mereka, Rasulullah katakan, apa yang kalian mintakan serupa dengan apa yang telah dimintakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam supaya mereka memiliki sesembahan-sesembahan, sebagaimana mereka melihat satu kaum yang berdiam diri beribadah terhadap berhala mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian minta sama dengan apa yang dimintakan oleh Bani Israel. Pada hakikatnya apa yang kalian minta sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang kafir ketika beribadah terhadap berhala-berhala mereka, seperti yang sudah saya sebutkan, di antaranya al-uquf, berdiam diri. Di antaranya mereka mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata-senjata mereka dan mengagungkan berhala mereka, seperti yang sudah kita bahas. Artinya ketika mereka mengatakan kami menginginkan suatu zatu anwat, tidak merubah hakikat dari apa yang mereka mintakan kepada Rasulullah. Sehingga ketika sebagian orang atau kita dapati bahwasanya sebagian orang memuja satu pohon, memuja keris, ketika ditanya kenapa melakukan hal ini, mereka mengatakan menjaga warisan nenek moyang. Maka kita katakan penamaan ini tidak bisa merubah hukum dari perbuatan tersebut. Ketika ditanya tentang sebagian orang memuliakan kuburan, bahkan berdoa, bahkan meminta kepada kuburan, ketika dikatakan bahwasanya hal ini tidak boleh, menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka mengatakan apa? Ini adalah menunjukkan cinta kepada orang-orang soleh. Benar gak ikhwan? Maka apa yang mereka namakan sebagai mencintai orang-orang soleh tidak mengeluarkan hukum dari apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga ketika sebagian orang meminta kepada kubur, meminta kepada pohon, meminta kepada
sungai atau sumur keramat atau batu atau yang lainnya, ketika ditanya kenapa melakukan hal tersebut, mereka mengatakan ini hanyalah tawasulan. Maka penamaan-penamaan yang mereka katakan tidak bisa merubah hakikat perkara yang mereka beribadah di dalamnya. Sebagaimana sebagian sahabat ketika meminta kepada Rasulullah zatu anwat saja, zatu anwat. Maka Rasulullah samakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini pelajaran yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab I'anatul Mustafid. Yang berikutnya dikatakan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan anna husnal maqasidi la yughayyiru minal hukmi syar'i syai'a. Bahwasanya tujuan baik yang dimiliki oleh pelaku-pelaku itu tidak bisa merubah hukum syar'i sedikit pun. Hukum syar'i yang syirik menjadi syirik, yang haram menjadi haram, itu tidak bisa berubah dengan seseorang memiliki niat yang baik dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini para sahabat, bagaimana tujuan mereka tidak baik, bagaimana tidak dikatakan tujuan mereka tujuan yang baik. Ketika mereka itu berjihadnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka meminta kepada Rasulullah, tujuannya supaya mereka mendapatkan kemenangan. Selain berperang bersama dengan Rasulullah, begitu juga mereka tujuannya supaya kalimat la ilaha illallah benar-benar senantiasa diagungkan, tujuan-tujuan yang mulia. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang zatu anwat. Maka Rasulullah katakan ini adalah kesyirikan. Kesyirikan tetaplah kesyirikan, tidak boleh dilakukan walaupun pelakunya memiliki niat sebagaimanapun baiknya. Sama, tidak boleh. Sehingga ketika seorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, perkara-perkara yang tidak ada contohnya, kemudian ketika ditanya kemudian menjawab, kami kan niatnya baik. Maka kita katakan niat baik tidak bisa merubah hukum syar'i sedikit pun. Sehingga tujuan-tujuan seseorang tidak bisa menghalalkan sarana, tidak bisa menghalalkan apapun juga. Harus koridornya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang dibawakan oleh penulis setelah beliau membahas dua dalil. Yang pertama itu surat An-Najm, panjang itu surat An-Najm, ayat 19 sampai 21 kalau tidak salah, surat An-Najm. Yang kedua hadis Abu Waqid Al-Laythi ini. Beliau ini pemahamannya sangat luar biasa. Dari dua dalil ini beliau mengambil kesimpulan hukum 22 pelajaran. Allahu Akbar. Bahkan ada pelajaran yang ke-20. Ini pelajarannya sangat teliti sekali. Sangat menunjukkan bahwasanya penulis itu memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Hingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal muallif rahimahullah fahmuhu daqiqun jiddan li ma'anin nusus. Penulis rahimahullah pemahamannya itu terhadap nas-nas dan makna-makna yang terkandung dalam dalil-dalil itu sangat dalam sekali, kata beliau. Fa ahyanan yas'ubu 'alal insani bayanu wajhi istinbatil mas'alati minad dalil. Kadang-kadang seseorang sangat sulit memahami
penjelasan bagaimana beliau mengambil kesimpulan satu permasalahan dari dalil yang telah beliau uraikan. Saking dalamnya pemahaman beliau rahimahullah. Pelajaran yang pertama, tafsiru ayatin najm. Tafsir dan penjelasan ayat dalam surat An-Najm. Ayat 19 sampai di sini 23. Tadi saya sebutkan 21 ya, lebih. 23 bahkan 24. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apakah kalian melihat Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga dan terakhir? Apakah bagi kalian lelaki dan bagi Allah perempuan? Maka seperti itu adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma, maka nama-nama berhala tersebut adalah nama-nama yang kalian berikan nama baik oleh kalian yang melakukan ataupun bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan terhadap nama-nama tersebut petunjuk ataupun hujjah. Sehingga dikatakan oleh penulis, oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa anna Allah ta'ala ankara ala haula'i alladhina ya'buduna al-lata wal-uzza, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap mereka yang beribadah kepada Lat, kepada Lata, kepada Uzza, dan wa ata bi sighatil istifham ad-dala ala tahqir wa tasghir li hadhihi al-asnam. Dan Allah Subhanahu wa taala membawakan pengingkarannya itu dengan cara bertanya yang menunjukkan faedah dari bertanya ini terhadap Lata dan Uzza untuk menunjukkan kehinaan sesembahan tersebut, dan bahwasanya sesembahan tersebut adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina. Apalagi setelah saya jelaskan pada tafsir surat An-Najm pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah dekat sampai Sidratul Muntaha, bagaimana beliau melihat malaikat Jibril, bagaimana beliau bertemu dengan para nabi-nabi dan para rasul, bagaimana beliau bertemu dengan Allah, bagaimana beliau sholat dengan semua para nabi dan para rasul dan beliau menjadi imamnya. Kemudian setelahnya Allah katakan, bagaimana apa yang kalian lihat dengan Al-Lata wal Uzza, kuburan yang kalian sembah, berhala yang kalian sembah. Lat kuburan, Uzza pohon seperti yang sudah kita bahas. Mana adalah tempat sesembelihan dari orang-orang musyrikin. Apa yang mereka bisa lakukan sedangkan kalian mengagungkan tiga hal ini? Maka Allah katakan, tiga berhala ini dan berhala-berhala kecil yang lainnya itu semuanya adalah kecil di sisi Allah, dan penamaannya dari sisi kalian semua, tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Kita mengetahui gambaran perkara yang dimintakan oleh para sahabat dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi.
Apa yang dimintakan oleh para sahabat? Yang dimintakan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka memiliki dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwat. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut atau meminta hal tersebut, supaya mereka melakukan hal yang sama ketika mereka di dalam kejahiliahan mereka. Karena mereka telah memberikan uzur di dalam hadis tersebut bahwasanya mereka ini baru masuk Islam. Bisa jadi belum 1 bulan mereka masuk Islam, kemudian mereka berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mereka mintakan supaya mereka bertabarruk dengan pohon yang mereka lewati dan yang mereka lihat tersebut. Dan ketika mereka minta kepada Rasulullah hal tersebut, mereka tidak ingin beribadah seperti yang biasa mereka lakukan ketika zaman jahiliyah. Mereka ingin mencari berkah saja. Mereka ingin menaruh senjata mereka dan kemudian berperang dengan senjata tersebut. Artinya mereka hanya ingin tabarruk saja, tidak mereka sujud, tidak mereka ruku terhadap pohon tersebut, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir yang menunjukkan kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan mereka, menunjukkan bahwasanya tabarruk yang demikian adalah tabarruk yang dilarang. Bahkan dilarangnya menuju dan menjerumuskan seseorang terhadap kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah jelaskan bahwasanya apabila mereka melakukan hal tersebut, maka itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dari umat-umat yang terdahulu. Itu yang dimintakan oleh sebagian para sahabat. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga. Kaunuhum lam yaf'alu, bahwasanya mereka belum melakukan apa yang mereka mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan apa yang mereka mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang mereka namakan dzatu anwat atau yang mereka mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengetahui bahwasanya sumber hukum itu adalah Allah dan penyampainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini boleh ataukah tidak? Seperti yang kita sudah bahas pada pekan yang lalu, ini menunjukkan adabnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ketika mereka akan melakukan satu perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka mereka tidak langsung melakukannya, akan tetapi bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat, ar-rabi'atu qaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalika lidhannihim annahu yuhibbuhu. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim yang meminta kepada Rasulullah dengan permintaan tersebut, ketika melakukan hal tersebut mereka memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dengan menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon yang pohon tersebut telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka meminta hal tersebut kepada Rasulullah dengan maksud supaya apa yang mereka lakukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat. Terserah pohonnya mau pohon yang gimana. Mau pohon yang gede seperti yang tadi kami lewati atau kami lihat, ataupun pohonnya biasa-biasa saja. Yang penting dengannya kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pohon tersebut. Maka dikatakan oleh penulis, mereka ketika melakukan hal tersebut, meminta hal tersebut kepada Rasulullah, maka dalam rangka mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Pelajaran kelima, bahwasanya apabila sebagian sahabat mereka jahil dalam permasalahan tersebut, tidak mengetahui permasalahan tersebut, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak mengetahui hal tersebut. Maka perkataan yang demikian ini bukan memberikan uzur kepada diri-diri kita apabila kita melakukan kesyirikan, nasallahu al-afiyah wassalamah. Bukan. Artinya supaya kita itu lebih banyak belajar mengenai tauhid. Apa itu tauhid? Dan apa itu kesyirikan? Dan apa itu bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah? Karena dikatakan oleh beliau, apabila hal ini menimpa para sahabat, tentu para sahabat mereka lebih mengerti dengan makna kalimat la ilaha illallah. Jangankan yang mereka telah mengucapkan di hadapan Rasulullah dengan lisan-lisan mereka dan meyakini dengan hati-hati mereka dan mengamalkan dengan amalan-amalan mereka. Jangankan yang telah mengucapkan hal tersebut, orang-orang kafir saja yang mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan? Mereka semua memahaminya. Bahkan sekelas Abu Talib, Rasulullah katakan sebagai orang tua yang sesat. Setelah dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini orang tua yang sesat, kata saya Rasulullah. Karena apa? Karena dia mengetahui makna la ilaha illallah. Apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya bapak dia, kakeknya, bapak kakeknya, dan terus ke atas semuanya ahli penghuni api neraka. Dia tidak mau untuk meyakini hal tersebut. Konsekuensi dia mereka paham. Belum ada penjelasan. Nih makna la ilaha illallah. Ini syarat-syaratnya, ini konsekuensinya. Dengan bahasa yang mereka miliki, mereka mengetahuinya. Maka dikatakan, tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang-orang yang paling mengerti dengan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh penulis, oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza kana sahabatu yajhaluna anna tabarruka bihadza naw'un min ittikhadhiha ilaha. Apabila sahabat-sahabat saja mereka tidak memahami bahwasanya bertabarruk seperti yang apa mereka mintakan kepada Rasulullah,
termasuk jenis dari menjadikan pohon tersebut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fa ghairuhum min babi aula, maka selain para sahabat lebih rentan lagi untuk meminta dan melakukan, bahkan melakukan apa yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika subhat itu menyambar dari kanan ataupun kiri. Sekarang melihat di medsos, dulu kita harus perjalanan yang jauh baru melihat hal-hal yang demikian. Sekarang tinggal klik apa saja, maka lihat kita dengan sangat mudah di tangan kita. Maka antum ingat, ini adalah subhat, kerancuan yang terkadang seseorang mencarinya. Terkadang para sahabat sekali lihat saja langsung kena. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah. Maka bagaimana dengan keimanan kita ini yang terkadang coba capeklah kajian yang sunnah terus, ustadz yang diragukan keilmuannya dan akidahnya, mau kajiannya coba yang kira-kira agak lucu, ataupun mau mencari subhat yang bisa jadi kita dengarkan dari ustadz yang lain. Padahal dampaknya syubhat ini kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang bisa sangat sulit sekali untuk keluar. Hati-hati dengan syubhat. Akan tapi patut kita ingatkan poin yang kelima ini, bahwasanya yang jahil dengan perkara ini bukan 1.200 seluruh sahabat, bukan. Akan tetapi seperti uzur yang dikatakan oleh Abi Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, kami itu baru masuk Islam. Jadi ketika meminta dengan permintaan demikian, ya wajar masih ada sisa-sisa kekufuran. Artinya yang jahil dengan perkara ini hanya mereka saja yang 2000 yang baru masuk Islam ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Adapun pembesar sahabat radhiyallahu anhum seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, maka mereka tentunya adalah bagaikan bahkan lebih kokoh daripada gunung-gunung yang sangat kokoh di muka bumi keimanannya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana para sahabat itu di masjidnya Nabi, seperti yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Bagaimana para sahabat itu di masjid? Kata Ibnu Umar, para sahabat itu ketika di masjid, ya kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang ya bercanda. Bahkan ketika Nabi melihat mereka bercanda, mendiamkan saja. Bahkan ada yang bawa terong, dilempar terongnya ke sahabat yang lain, yang sahabat itu pun melempar lagi kepada yang lain. Bergurau. Tapi kata Abdullah bin Umar, akan tapi keimanan di hati-hati mereka kokoh bagaikan gunung-gunung di muka bumi. Ini bedanya. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Pelajaran yang ke-6 ini berkaitan dengan keutamaan para sahabat. Sesungguhnya bagi mereka itu dari kebaikan-kebaikan dari untuk mereka itu, yakni para sahabat, mereka walaupun meminta dengan permintaan demikian sebagiannya, maka kata penulis, sesungguhnya mereka itu memiliki kebaikan-kebaikan dan mereka pun telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa maghfirah, berupa ampunan, ma laisa li ghairihim, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim
mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan. Keutamaan sebagai manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin, sehingga mereka mendapatkan khairun nas, predikat sebagai sebaik-baik manusia. Dan mereka pun mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka. Para sahabat secara keseluruhan, yang jumlah mereka lebih dari 100.000, jumlah mereka banyak, lebih dari 100.000, mereka mendapatkan keutamaan ini. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mereka mendapatkan janji berupa surganya Allah karena agama yang mereka amalkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penulis bawakan surat Al-Hadid ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang-orang di antara kalian, tidak sama di antara kalian. Di antara kalian ada yang beriman dan mensedekahkan hartanya sebelum al-fath, pembukaan, wa qatal, dan dia pun melakukan peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum al-fath. Al-fath ini yang saya rojihkan adalah perjanjian damai Hudaybiyah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Jadi kata Allah dalam surat Al-Hadid, tidak sama orang-orang yang berperang, beriman dan mensedekahkan hartanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, sebelum dan sesudahnya itu beda. Karena 6 tahun pertama itu sangat sulit sekali, lebih-lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sangat susah sekali, sangat sempit sekali geraknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau di kota Madinah, maka beliau ini sering kali diserang. Baik dalam peperangan Badar, baik dalam peperangan Uhud, baik dalam peperangan Khandaq, sering kali diserang. Adapun setelah tahun ke-6 Hijriah, dimulai dari tahun 7 Hijriah, maka Rasulullah yang mulai menyerang. Rasulullah yang mulai menyerang. Tidak bertahan di kota Madinah, terus menyerang. Bahkan yang diserang dalam peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab, apa itu ikhwan? Kerajaan Romawi. Bayangkan kerajaan Romawi yang pada saat itu adalah kerajaan terkuat di dunia, diserang oleh Rasulullah. Rasulullah membawa pasukan 30.000 sahabat. Romawinya berapa ya? Orang-orang Romawinya 200.000. Rasulullah dan para sahabat 30.000 diserang. Jadi kata Allah, tidak sama orang yang beriman sebelum perjanjian damai Hudaybiyah dan beriman, berperang bersama dengan Nabi dan mensedekahkan hartanya, dan orang-orang yang sesudahnya. Adapun yang sebelumnya, Allah katakan yang sebelumnya, sebelum perjanjian damai Hudaybiyah, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu adalah orang-orang yang derajatnya lebih besar, kedudukannya lebih besar daripada orang-orang yang mereka mensedekahkan dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian damai Hudaybiyah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, kata Allah. Dan semuanya, baik yang sebelum dan sesudah perjanjian damai Hudaybiyah, mereka mendapatkan janji
dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosa mereka diampuni. Mereka pun mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga pernah dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, karena di situ dikatakan ma laisa li ghairihim. Para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain sahabat. Ada pertanyaan yang sampai atau pernyataan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika sebagian orang membandingkan kedudukannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar ibn Abdul Aziz. Muawiyah ini sahabat besar ikhwan, luar biasa, yang dijuluki oleh para ulama sebagai tirainya para sahabat. Tirai. Ini tirainya para sahabat. Artinya kalau orang sudah berani membuka tirainya Muawiyah dan mulai meragukan keutamaan-keutamaan dari Muawiyah, maka setelahnya dia akan memakan habis keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat yang lain. Ini tirainya ini Muawiyah. Kalau berani sama Muawiyah, nanti terus ke sahabat-sahabat yang lain. Dari Abu Hurairah, bahkan Umar bin Khattab atau Uthman ibn Affan, semuanya. Dan ini tirainya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang besar, mulia, iparnya Rasulullah, penulis wahyu. Ada orang yang membandingkan siapa yang lebih utama antara Umar ibn Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Debu yang nempel di hidungnya Muawiyah radhiyallahu anhu ketika beliau berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada seluruh ibadahnya Umar ibn Abdul Aziz. Karena apa? Ini sahabat yang mulia. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in. Beda kedudukannya. Ini khairun nas. Sebaik-baik manusia. Termasuk dari apa yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin yang ke-6 ini, ma laysa li ghairihim wa ma'a dzalika lam ya'dzurhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza talab. Para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Mereka mendapatkan janji dari Allah, mendapatkan ampunan, dan mereka pun dimudahkan untuk mendapatkan sebab-sebab ampunan yang keutamaan-keutamaan ini tidak dimiliki oleh selain mereka. Akan tetapi ketika mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengatakan enggak apa-apa, mereka calon penghuni surga. Jadi kalau melakukan hal tersebut pun diingatkan nanti bertaubat, ini langsung dibabat habis sampai seakar-akarnya. Sehingga tidak lagi terpikirkan oleh mereka untuk melakukan hal yang sama. Ataupun terlintas untuk melakukan hal yang serupa. Tidak pernah. Karena apa? Langsung tidak diberi uzur oleh Rasulullah dan diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang sangat keras. Dan poin yang ketujuh, sebagiannya telah saya jelaskan tadi. As-sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar faghalladha al-amra bihadhihi ats-thalath.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan tersebut. Tidak memberikan uzur. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada apa yang telah dimintakan oleh sebagian orang yang baru masuk Islam dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innahas sunan, sesungguhnya itulah jalan-jalan yang ditempuh, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelum kalian. Faghallazal amra bihadhihi thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran dengan teguran yang sangat keras, bukan hanya larangan akan tetapi dengan 3 ucapan Rasulullah supaya para sahabat mengetahui bahwasanya apa yang mereka mintakan bukan permintaan yang remeh. Akan tetapi apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringinya dengan 3 hal. Yang pertama bertakbir, Allahu Akbar, kaget Rasulullah. Sehingga takbirnya Rasulullah ini akan senantiasa diingat oleh orang-orang yang meminta hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan innahas sunan. Itu adalah jalan-jalan yang ditempuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan setelahnya. La tarkabunna atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sehingga 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang sebagian condong terhadap apa yang dimintakan oleh sebagian ini, meminta supaya memiliki dzatu anwat, akan senantiasa mengingat bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang sebagiannya itu tidak dipahami kecuali oleh para ulama. Ada orang yang fokus bertanya dengan hal ini kepada Umar bin Khattab, kalau nggak salah namanya Ibn Sabil. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Karena Umar bin Khattab ini salah satu keutamaannya, beliau kemana-mana bawa kayu. Kalau ada yang bermasalah beliau pukul dengan kayu tersebut. Maka orang yang bertanya terhadap Umar bin Khattab dengan pertanyaan tersebut dipukul oleh Umar dengan tongkat yang beliau bawa. Dipukul, terus dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Terus sampai orang ini mengatakan, wahai Umar, saya sudah taubat, saya sudah jera, sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang mutasyabihat. Sehingga pukulan-pukulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya membekas di kulitnya, akan tapi di hatinya. Tidak berani lagi menyinggung-nyinggung pertanyaan tersebut, yang bisa jadi pertanyaan tersebut apabila ditanyakan kepada orang yang bukan ahlinya, menjadikan yang ditanya ataupun yang menjawab akan salah menjawab dan salah memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, saya cukupkan sampai pelajaran yang ke-8 ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.